siang, selamat bertemu kembali pada rangkaian webinar Budaya Nusantara. Kali ini, hari ini kita berada pada episode ke-6 yang mengambil tema Budaya Nusantara dan Keragaman Dunia. Saya Richard Mengko sebagai host ditemani oleh Pak Eri Riana. Pak Eri sudah hadir, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Kami berdua menjadi host dalam menyelenggarakan episode dari Budaya Nusantara ini. Hari ini kita memiliki kehormatan bisa mendapatkan dua orang narasumber. Pertama, yang mulia Bapak Ugroseno, Duta Besar Indonesia untuk Jerman. Selamat siang Pak Ugroseno. Selamat siang Pak Dubes. Selamat siang. Mbak Mengko, Kang Eri, kumaha damang? Assalamualaikum. Ini Bapak Ugroseno ini mantan dari Duta Besar Republik Indonesia juga dari PBB. Duta Besar Indonesia untuk PBB. Terima kasih sekali untuk kehadirannya Pak Ugroseno. Tamu kita kedua, narasumber kita kedua adalah Bapak Profesor Ismu Nandar. Apa kabar Pak Ismu Nandar? Alhamdulillah, baik Pak. Lama tak jumpa Pak Ismu. Iya Pak. Beliau, Pak Ismu Nandar ini adalah wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Jadi kami hari ini sangat berbahagia mendapat kehormatan memiliki atau mampu berdiskusi dengan narasumber berdua ini. Sebelum kami berdiskusi dengan narasumber kita, saya ingin mengulas sedikit apa yang kita maksud dengan tema ini. Jadi selama ini kita sudah lakukan 5 episode, ini adalah yang ke-6. Yang 5 itu lebih banyak kita memfokuskan pada budaya-budaya yang lokal, maksudnya budaya komunikasi publik, budaya Nusantara, budaya menggapai prestasi, budaya tentang komunikasi. Nah, kali ini yang ke-6, khusus kita ingin melihat dalam konteks budaya Nusantara kita versus keragaman dunia. Jadi pengertian kami adalah budaya Nusantara ini kan bagian dari dunia. Nah, bagian dari dunia ini kan kita sama-sama penghuni planet bumi ini, supaya bumi ini terjaga dengan baik, bumi ini sentosa, tidak muncul kerusuhan. Itu kan ada budaya-budaya yang sudah menjadi aturan dunia. Misalnya budaya antre, budaya disiplin, budaya tidak membuang sampah. Jadi ada satu konteks di dalam menjaga planet bumi ini. Ada konteks lain adalah konteks kompetisi antar negara. Itu pernah kita bahas sebagai budaya menggapai prestasi. Waktu itu ada Bapak Tanjuhok, Bu Ivanali. Yang ketiga dalam konteks bahwa budaya masing-masing negara memiliki fitur-fitur unik yang tetap ingin kita jaga, lestarikan, dan itu menjadi sebuah atribut dari satu negara. Misalnya busana Nusantara kita, tari-tarian. Nah, bagaimana dalam 3 konteks ini budaya Nusantara terhadap dunia, saya yakin kedua narasumber ini mempunyai banyak pengalaman yang bisa kita share di sini. Bagaimana Indonesia di dalam budaya disiplin, bagaimana Indonesia terhadap menggapai prestasi, bagaimana keunikan budaya Indonesia, tari-tarian, busana di dalam konteks keragaman dunia.
Jadi kira-kira demikian yang kami maksudkan dengan tema ini. Dan sekarang saya ingin memberi kesempatan pertama kepada Yang Mulia Bapak Ugroseno memberi pengalaman Bapak atau komentar Bapak, pandangan setelah melihat dunia, terus bagaimana mengenai Nusantara kita ini. Silakan Pak Ugroseno. Terima kasih Pak Richard Mengko dan juga terima kasih Kang Eri atas undangannya. Mungkin saya akan lebih menyampaikan ini ya Pak Mengko. Bagaimana masyarakat Barat melihat kita begitu. Saya mengatakan Barat karena pengalaman saya penempatan itu hanya di penugasan itu selalu di Eropa. Penempatan pertama saya di Swiss, kedua di Portugal, ketiga di Belgia, keempat di Jerman. Dan pas waktu di Jakarta, saya juga banyak bekerjanya itu di kantor PBB di New York, di Washington. Jadi saya tidak ada pengalaman di India misalnya atau di Afrika. Jadi pengalaman saya terbatas ya dalam konteks budaya seluruh dunia dan bagaimana dunia melihat Indonesia begitu. Kita itu dikenal sebagai negara dengan budaya yang tinggi di bidang seni misalnya, ya kan? Di bidang tarian kita, di bidang keramahan bangsa kita, di bidang adat istiadat, kemudian di berbagai bidang yang sifatnya rasa seni yang tinggi begitu. Dan ini juga diwujudkan oleh kita sendiri, Pak Richard. Misalnya tadi ada video tadi kan ditayangkan mengenai budaya Indonesia, yang digambarkan kan mengenai budaya Indonesia, mengenai alam kita begitu. Ini bagus sekali, tapi Pak Richard, tapi kita itu hanya diketahui sebagai negara tempat wisata. Indonesia itu adalah tempat yang bagus untuk berwisata, adalah bangsa yang ramah untuk kalau kita berkunjung sebagai wisatawan, adalah tempat kita ingin melihat budaya-budaya masa lalu yang masih ada sekarang, budaya tinggi, ya kan, batik misalnya, atau tari-tarian di Bali, atau Borobudur, begitu. Kita tidak dikenal sebagai negara dengan kemampuan teknologi, Pak Richard. Dan kalau saya memberikan presentasi di Jerman misalnya, bahwa Indonesia itu bisa membangun pesawat terbang, selalu mukanya, really? You? Indonesians? Are you sure? Not paper flights? Gitu, Pak. Jadi saya harus pakai gambar, pakai video, begitu ya. Bolak-balik menunjukkan bahwa kita punya PTDI, kita bisa bikin pesawat terbang, gitu. Jadi itu ada dalam HP saya, Pak. Kalau saya presentasi kemana-mana, saya tunjukin, gitu. Kalau saya cerita bahwa Indonesia itu punya industri kapal, galangan kapal yang besar, yang kita sudah menjual kapal kita, tanker kita untuk keperluan Jerman, lagi-lagi, really? Gitu. Kamu bikin kapal, yang bener aja gitu. Kemudian kalau kita sampaikan, kita sudah bisa membuat alat utama sistem pertahanan, kita bisa membuat kapal perang, landing dock yang besar, kita menjual kapal perang kita ke Filipina misalnya, itu juga sama, Pak Richard, Kang Eri. Itu nggak percaya aja gitu. Ya ini tugas saya ya di luar ya. Tapi mungkin juga tugas yang teman-teman di Indonesia. Jadi harusnya kita tidak hanya tidak hanya ditonjolkan bahwa kita ini punya
budaya tinggi, seni, tari, lagu, begitu ya. Tapi juga we are also people yang punya intellectual capacity yang tinggi. Kita juga punya orang yang punya kemampuan teknologi yang tinggi gitu. Tidak berarti bahwa seniman tidak punya intellectual capacity yang tinggi, punya begitu. Tapi unintended impact-nya adalah itu, bahwa Indonesia is a place for vacation, not a place to do business. You want to do business somewhere else, not Indonesia. Itu Pak. Jadi tantangan yang besar ya dari sisi budaya yang ada di dalam, melekat dalam pemikiran orang-orang Jerman lah yang saya tahu sekarang gitu, atau orang Eropa yang saya tahu. Lalu ada satu lagi yang saya juga mengalami kesulitan dalam menggambarkan budaya etos kerja, Pak Richard, Pak Mengko. Jadi saya sering ditanya dari sejak saya di Belgia ataupun waktu terutama di sini ya, pertanyaannya adalah kalau kita industri Jerman akan investasi di Indonesia, can you tell me karakter Indonesia itu, orang Indonesia itu seperti apa sih yang bisa cocok dengan cara kerja kita yang Jerman gitu? Itu saya nggak setengah mati jawabnya Pak. Kalau saya katakan orang Indonesia itu beragam, ada dari berbagai suku. Kalau saya sampaikan begitu, mungkin the next question adalah, oh ya kalau gitu ada suku yang malas, suku yang nggak malas gitu. Kan susah kan jelasinnya. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan analogi akhirnya. Karena orang Indonesia itu, as far as I know, sebagai PNS, we work very hard. Ya, PNS tuh we work too hard unnecessarily. Gajinya dikit sekali. Eselon 1 4,5 juta, cuman gajinya. We work very hard Pak. Kalau eselon 1 4,5 juta, we work too hard. 9 to 5. Nah, di pabrik pun juga begitu kan. Jadi saya sampaikan begini Pak. We work very hard. We work harder than for sure Spanish. Karena Spanish jam 2 siang tidur dia. We don't do that. Ya kan? We work harder than Portugis. Karena Portugis they also like to delay. They are very long. We are working harder than the Italian. Saya bilang. The Italian doesn't work at all. Dan untuk orang Jerman, saya katakan, we are not as emotional and as complicated as the French. Mereka kata, I know gitu. Jadi lalu mengenai punctuality ini, Pak Richard Mengko, ini susah kan jelasinnya kan. Nah, saya sampaikan begini, di Jerman itu kan terkenal dengan punctuality, ya, terutama jadwal kereta api, jadwal pesawat, gitu kan. Tapi itu was, not is. Iya. Kalau naik Deutsche Bahn, kereta api di Jerman itu, Pak Mengko, Kang Eri, itu sudah pasti telat. 5 menit, 10 menit, 11 menit. Kadang-kadang, in a very rare occasion, nggak datang aja keretanya. Gitu. Alasannya karena kebanyakan kereta api. Jadi jadwalnya susah. Tapi sekarang naik kereta api di Jerman, naik pesawat di Jerman, mau on time, forget it. Nggak mungkin lah, nggak ada cerita. Gitu. Jadi saya sampaikan begini Pak Mengko. Jadi kalau budaya kerja orang Indonesia, we are like Deutsche Bahn. Okay. A little bit late, 5-10 minutes, but we're still German. Jadi saya rasa itu PR yang besar ya bagi kita. Mungkin teman-teman di kalangan budayawan juga bisa diskusi dengan BKPM, begitu. Bagaimana kita mempresentasikan Indonesia itu sebagai negara yang komplit, negara yang komprehensif, bangsa yang komplit, bangsa yang bisa menari, membuat seni budaya, bangsa yang menjaga budayanya, yang toleransi beragama, tapi juga orang yang smart, we can do stuff,
We are very good engineers. Kita bisa bikin pesawat, kita bisa bikin kapal perang, gitu kan, bisa bikin macam-macam lah. Bisa bikin jalan tol, bisa ada kemampuan teknologi gitu ya. Jadi itu perlu itu Pak, sehingga kita itu dikenal sebagai negara yang tidak hanya tempat tujuan wisata, tapi juga tempat bermitra untuk berteknologi dan bekerja, berinvestasi, dan juga di situ kan bisa dapat juga kita teknologi baru dari mereka, cara kerja yang bagus begitu. Nah, terakhir nih sebelum saya tutup, observasi saya ini Bapak, selama saya tinggal di Eropa dan juga lama di Amerika dalam berbagai kunjungan, dan juga saya sekolah di Amerika waktu itu, mengenai budaya kebersihan dan buang sampah begitu ya. Itu tidak fair kalau dikatakan bangsa Indonesia itu buang sampah sembarangan. Enggak begitu fair. ya, tidak begitu. Karena begini, menurut saya ini, this is my own observations. I could be 1000% wrong. Budaya itu juga terkait dengan cuaca, Pak. Oke. Artinya kalau negara itu 4 musim, lalu dia masuk ke dalam musim dingin, ya nggak ada sampah lah, Pak. Ya kan? Ya. Kita ini kan orang nongkrong di Runggang itu karena udaranya kan 20-25 derajat terus ke atas. Kalau bayangkan nih Pak Menko, kalau di Jakarta gitu, ya -5 lah sekali-kali gitu ya. Ya nggak ada itu kotoran di jalan karena orang nggak ada yang keluar. Betul. Lalu coba lihat New York City in summertime. Wah, bau. Kotor juga ya. Kotor. Sampah di mana-mana, plastik di mana-mana gitu. Last time I went to Paris long time ago, summertime, sama aja. Kotornya minta ampun, nggak tahu sekarang ya. Kota-kota besar di Jerman, summertime, sama Pak. Sama, botol ya. minuman di mana-mana, pecahan botol bir di mana-mana. Kemudian karena summer, tukang sampahnya liburan, sampahnya nggak diangkat, sampah plastik bau. Harus komprehensif menurut saya melihatnya ya, bahwa faktor cuaca itu it's very important dalam melihat behavior ya kan, dalam melihat etnik kerja itu it's sangat-sangat berpengaruh sekali begitu, dan tentunya unity dari suatu etnik gitu. Jadi mengapa Jepang maju ya, dia satu etnik kan. Ya. Budayanya itu mudah karena everybody speaks the same thinking. Of course they speak the same language, tapi have the same mindset, have the same thinking begitu. Korea sama. Dulu tahun 55 Korea lebih miskin daripada Kenya. Sekarang tahu sendirilah ya. Itu juga karena same people. China probably the same thing. Suku Han majority, so it's easier to rules gitu ya, to have one same mindset gitu. Atau juga size, Mbak Richard. Another observations gitu. Negara yang size-nya kecil, ya relatively dia lebih mudah dan diatur begitu. Jadi kesimpulannya sih dari sisi ini ya, dari sisi observasi saya dari berbagai negara itu, suatu negara yang bisa maju dan sangat kaya raya itu biasanya kecil penduduknya. Betul. Atau kalau tidak kecil dia satu suku, dan atau dia 4 musim, Pak. Ya. Jadi kalau negara yang tidak 4 musim, penduduknya banyak, sukunya banyak kayak Indonesia, India, kita bisa maju, Pak. Tapi I don't think we will ever become like Luxembourg. Oke. Jadi lihat aja Amerika Serikat, Pak. Amerika Serikat 4 musim, tapi multi etnik. Kan ya gapnya banyak kan antara yang kaya dan miskin. Social problemnya juga banyak sekali gitu. Banyak. Because the country is so big. China single rules, satu suku, 4 musim. Apalagi dia komunis kan, nggak ada diskon.
Singapura tidak 4 Kecil. musim, kecil. Ya kan. Brunei nggak 4 musim, tapi kan kecil gitu Pak. Kecil ya. Negara-negara itu dia tidak 4 musim, tapi kecil, satu etnik gitu. I think there are a lot of complexity gitu. Tantangannya bagaimana kita Indonesia sebagai negara yang tidak 4 musim, orangnya di luar terus, orangnya di jalan terus, risiko untuk buang sampah itu lebih tinggi, sukunya banyak, ya kan, jumlahnya banyak, itu how we can develop ourselves sebagai negara yang yang mumpuni gitu ya, yang semua itu kita mampu bisa, dan itu menjadi satu pandangan masyarakat internasional bahwa Indonesia bukan hanya tempat hiburan, bukan hanya tempat untuk pelajari budaya-budaya kuno yang masih diterapkan sampai sekarang, bukan hanya tempat untuk melihat toleransi antar agama, tapi juga tempat untuk actually do business, tempat untuk berinvestasi teknologi yang tinggi begitu. Ini perlu sekali kita develop. Begitu aja Pak kira-kira. Iya, terima kasih banyak. Tapi saya ada pertanyaan Pak Ugroseno. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Saya mengerti tadi yang Pak Ugroseno sampaikan, size cuaca, tropical countries, Indonesia is a tropical archipelago gini ya. Nah, kalau kami di dunia ilmu pengetahuan biasa mengatakan bahwa tropical countries ini punya karakteristik berbeda karena virus hidup terus gitu, Pak. Bakteri hidup terus karena cuacanya selalu stable gitu ya. Jadi kita menghadapi effort yang harus berbeda gitu kasarnya ya. Kita perlu. Tapi ke Black Plague Pak kan di Inggris. Ya. Black Death. Betul yang tahu dia ya betul. Kalau soal penyakit sih menurut saya they also have very deadly deadly Black stuff. Plague itu sesuatu yang sangat besar dan itu bukan di negara tropis gitu. Iya, Pak. Iya. Menurut saya sih gitu. Jadi anyway, tapi menurut saya sih poinnya adalah kita sudah terlalu lama Pak dikenal sebagai tempat liburan gitu. Oke. Ya. Orangnya baik Indonesia itu. Wah, budayanya bagus, liburan aja di sana gitu. Giliran kerja, investasi enggak dulu deh. Oke. Makanya gitu loh Pak. Dan itu kan PR besar ya Pak buat kita ya. Iya. PR besar Pak. Ya. Pak, bagaimana tentang ethics Pak? Ethics secara umum ya, ethics di dalam publik gitu. Apa kita dianggap bangsa yang bagaimana Pak? Ya kalau menurut orang Eropa yang saya tahu ya, orang Jerman juga secara etis itu positif gitu ya. Positif. Karena orang Indonesia yang di Jerman juga nggak bermasalah, ya kan, nggak rewel, nggak urusan dengan hukum, mereka baik-baik aja gitu. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan budaya Jerman, mereka bisa menyesuaikan diri dengan cara kerja orang Jerman begitu Pak. Jadi I don't think there's a problem gitu. Problem yang secara case by case ya, yang saya temui adalah industri-industri Eropanya banyak yang komplain. Orang Indonesia itu terlalu demokratis, banyak yang protes. Burunya mogok terus gitu. Di Eropa nggak kayak gitu katanya. Ya, it's true Pak. Ya, jadi kalau orang Eropa yang hidup dalam demokrasi mengatakan kita terlalu banyak protes, ya I don't know what to say. Tapi ya ini saya kalau yang begitu saya nggak bisa jawab terus terang. Karena mungkin case by case. Mungkin kalian nggak bisa cannot be generalized ya. Ya, jangan di generalize gitu. Which is actually banyak protes emang. Oke. Kalau tadi etos kerja kan tadi Pak Ugroseno udah sampaikan. Jadi memang kita etos kerja dianggap masih kurang ya Pak ya? Enggak, sebenarnya ya bagus lah ya. Bagus. Tapi bagus. Hanya kalau beberapa industri sih mengatakan kita we work hard tapi kurang efisien. Oke. Gitu. Jadi misalnya mereka tuh melihat perlunya lebih ada efisiensi begitu. Karena ya kalau efisiensi saya bilang
Itu is not a nation, it's about how the company is training the people gitu. Karena kalau saya dengar sih orang Indonesia yang kerja di Mercedes sama BMW bagus-bagus, tidak ada masalah gitu. Jadi memang ya kita harus bisa juga secara objektif kan melihat case by case situation-nya. Ada gitu. case by case juga sih, ya. Secara umum kalau industri yang sudah di Indonesia, ya mereka melihat kita work ethic-nya bagus orang Indonesia itu, gitu. Tidak macam-macam, gitu kan. Sesuai aturan, kerjanya keras, begitu. Tidak complicated, nggak kayak kerja di, nggak kerja di Afrika, nggak kayak kerja di negara-negara lain, di Latin Amerika, begitu. Tapi masih dalam konteks secara umum kita tidak dikenal, Pak, sebagai tempat untuk investasi. Kita hanya tempat untuk liburan. Jadi saya sekarang melihat peluang baru, yaitu negara-negara Eropa ini tidak mau lagi berbisnis dengan Cina. Karena mereka itu dikenal sebagai negara yang mencuri copyrights, intellectual rights. Gitu. Nah, itu saya pakai sebagai suatu edge kita. Bangsa Indonesia tidak dikenal sebagai bangsa pencuri copyrights, enggak. Gitu. Jadi ini not our culture gitu. Jadi itu sering saya katakan, not our culture to steal your property rights. No, aku bilang. Kalau nggak percaya tanya sama Siemens gitu. Siemens di Cina menderita, Pak. Dia bikin turbin dengan pegawai Cina, bulan depan ada pabrik turbin persis seperti itu. Bukan barangnya, Pak, the whole factory, Pak. The whole factory. The whole factory. Jadi ya capek mereka. Nah, ini kita jadikan sebagai satu peluang gitu. Dan that's how kita mencoba mempackage Indonesia itu bahwa we are hardworking people, that we are also people with technology, kemampuan teknologi kita juga bagus, gitu kan. Jadi bekerja investasi di Indonesia enak karena pekerjaannya enak, orang yang pintar-pintar, working very hard, dan kamu bisa liburan gitu. Jadi liburannya di Bali, Pak, tidak di depan gitu. Saya ingin mendengar pandangan atau advice, whatever you call it, tentang competition, Pak. Ini kan kita sekarang competition di dunia ini kan makin ketat gitu ya. And what do you think of it, Pak? Indonesia. Kalau di bidang digital kita hebat, Pak. Dan kita kadang-kadang tidak. Ini juga another problem dari kita. Kadang-kadang kita tuh terlalu mikro karena bangsa kita terlalu besar. Ya. Jadi kadang-kadang berpikirnya terlalu mikro gitu. Jadi kalau ribut itu mikro aja yang dipikirin. Dan kita lupa gitu bahwa kita punya satu kemampuan yang bagus gitu. Contoh digital ekonomi. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman di Indonesia melihatnya, tapi saya melihat dari luar. Dan dari luar itu orang Eropa itu sangat kaget melihat kemampuan bangsa Indonesia yang sekarang menjadi raja digital ekonomi di Asia Tenggara. Dan itu mereka melihat dari laporan Google ya, yang tiap tahun mereka membuat laporan khusus mengenai perkembangan digital ekonomi di Southeast Asia. Tahun lalu, Pak, prediksinya itu kita digital ekonomi kita itu berkembang 40 billion US dollar. Nyatanya tahun lalu itu kita berkembang sampai 44 billion US dollar. Kita paling besar di Asia Tenggara. Yang lain-lainnya itu jauh di bawah kita, Pak. Dan tahun 2030 itu our digital economy menurut prediksi Temasek, Google, dan berbagai ini lain, Baker McKinsey, Pricewaterhouse, itu akan sampai sekitar 125 billion US dollar. Dari total semua di Asia Tenggara itu 200 billion dollar. Jadi kita tuh merajai begitu. Nah, ini juga penting, Pak, rasa bangga ya bahwa kita ini adalah the king of digital economy di Southeast Asia itu harusnya oleh kita sendiri itu kita sadari dan kita kemudian proyeksikan keluar.
Oke. gitu. Kita itu Pak, jumlah startup dan jumlah unicorn kita itu Besar. di Eropa itu yang nyaingi hanya Jerman. Perancis tuh jauh di bawah kita Pak, unicornnya. Cuman 1 atau 2 gitu. Kita kan nggak habis-habis unicorn kita itu. Lawannya hanya Jerman. Negara lain, Belgia nggak ada. Italia nggak ada. Spanyol nggak ada. Portugal nggak ada. Kita a lot. Nah ini edge di bidang digital ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga sekali lagi, when they see Indonesia as a whole, which they should see Indonesia as a country dengan budaya yang luar biasa. Karena tidak mungkin lah Pak, kalau kita pemalas tapi bisa Nggak mungkin ya. Nggak mungkin aja gitu. Nggak mungkin aja nggak mungkin. Iya, 44 billion dollar. Tidak kecil. Richard. Ya Pak Heri, silakan Pak. Pak Dubes Arif, kita itu bermimpi sebagai bangsa ingin memelihara kebudayaan kita sendiri, seraya membangun sumber daya manusia yang kompetitif, beretika, disiplin, dan sebagainya. Nah, memang seperti mimpi besar ya. Nah, menurut Pak Dubes, apa yang harus kita lakukan? Memang ini pekerjaan besar, tapi harus. Pendidikan, Pak. Nggak ada lagi. Kenapa ya pendidikan? Oke. Ya, menurut saya sih pendidikan yang benar gitu. Ini contoh nih yang ini observasi saya dan juga kesedihan saya gitu Pak ya. Kalau Pak Heri, Kang Heri, Pak Richard membaca koran gitu ya. Coba baca pelan-pelan bagaimana media itu menulis berita. Bagaimana wartawan kita itu berbahasa Indonesia di dalam tulisan mereka itu berantakan, Pak. Jadi misalnya wawancara gitu. Kalau orang diwawancara kan kadang-kadang kan kalimatnya kan ya dia umum aja kan gitu. Jadi bagaimana Pak ekspor Indonesia? Ya nggak tahu lah, nggak jelas. Misalnya begitu Pak ya jawabannya. Nanti di quote-nya itu ya gitu, ya nggak tahu lah, nggak jelas gitu. Kan nggak gitu juga dong. Ya. Terus iklan Bapak, iklan di mana-mana gitu. Nelpon pakai N. Kan bukan nelpon. Nelpon itu kan kata ujar gitu ya, bukan tertulis gitu. Dan kalau saya bandingkan dengan iklan, dengan bahasa tulis, di bahasa Inggris, nggak ada Pak yang sembarangan. Bahwa ngomongnya sembarangan, iya. Tapi when you are writing, you are into different level of thinking begitu. And writing has to be correct, has to be clear, grammatically has to be bagus gitu. Ya nggak usah perfect kayak ahli bahasa begitu ya. Tapi kan ayo nelpon gitu, NELPON. Aduh. Tapi ini kemudian menjadi culture bahasa kita yang baru Pak. Dan I'm afraid nanti budaya tulis kita dari sisi kultur tuh makin hilang kalau modelnya kayak gini. Ya, sudah kita ini budaya tutur, jarang sekali menulis catatan gitu ya. Terus modelnya sekarang kayak begitu. So I'm afraid nanti writers, novelis itu makin menurun jumlahnya Pak, karena makin males, karena ya kemampuan bahasanya makin rendah dan itu menyeluruh. So that I think is the key Pak. Dan saya lihat dari Jerman sendiri Pak Heri. Ya. Gaya Jerman itu ya karena pendidikannya. Pendidikan. Ya. Pak Arif, tapi kan kepengalaman Pak Dubes Arif dan kita semua, kalau kita keluar negeri, lihat orang lain bersama-sama kita mendarat di Singapura misalnya yang gampang ya. Ya. Kan tiba-tiba menjadi disiplin. Tapi begitu pulang, lupa itu. Jadi saya percaya itu orang Indonesia yang di Jerman kerja di BMW dan Mercedes, mungkin mereka terbawa oleh kultur kerjanya orang Jerman ya. Itu kira-kira menurut pengalaman Pak Dubes apa sebabnya? Penegakan hukum atau kembali ke pendidikan? Culture, culture. Kebiasaan kan, itu habit kan.
part of the habit, Pak Heri. Jadi it's very complicated memang. Dan ya kalau kita lihat, tapi yang paling konsisten itu orang India memang, Pak Heri. Di negaranya disiplin, di Jerman nggak disiplin itu. Ya, ada keberanian, kita ada ketakutan. Luar biasa. Kalau kita nggak disiplin di Jerman, Pak. Kalau pulang nggak disiplin lagi. Saya nggak ngerti tuh obatnya apa. Menurut Pak Dubes Pak Ugrosono ini apa? Karena apa Pak? Apa is it government yang belum serius menangani kita punya habit tadi istilahnya culture yang harus dibentuk atau apa? Kan seharusnya tidak dibiarkan begini kan Pak ya. Seharusnya kan ada effort tertentu yang kita lakukan gitu Pak. Jadi, kalau government, the complexity Bapak, the question adalah which government kan gitu. Ya. Karena kita ini kan demokrasi, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Gitu. Contoh yang paling mudah nih Pak Richard sama Pak Heri. Mengenai masalah sampah, ya kan? Itu yang paling gampang deh. Ya. Jadi ya terus terang saya kan cynical awalnya ya. Memang bangsa kita ini nggak disiplin, buang sampah sembarangan, bla 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 bla. Tapi pada saat saya di Menko Maritim, kemudian saya mendalami masalah sampah, itu ujungnya cuma satu Pak ternyata, financing. Jadi begini, di dalam konteks pengelolaan sampah, World Bank itu punya angka, Pak. Yeah. Jadi angka yang tepat dalam mengelola sampah itu adalah $15 per orang per tahun. $15 per person per year. Yeah. Angka ini untuk apa? Angka ini untuk beli tong sampah. Angka ini untuk mengajarin orang supaya buang sampah secara benar. Tong sampahnya ada berapa jenis. Untuk membayar orang mengambil sampah, untuk mengolah sampahnya itu sendiri di tempat sampah, pengumpulan sampah, untuk memilah sampah, itu semua cost Pak, base-nya gitu. Ya. Di Indonesia yang memiliki dana untuk memberikan $15 per orang per tahun itu hanya DKI Pak. Pemda lain itu either dia tidak peduli atau tidak punya uang. Okay. Gitu. Nah, kalau di Jerman itu tergantung dari Pemda. Ada yang Pemda yang memungut uang sampah itu berdasarkan kilogram. Ada yang memungut sampah berdasarkan luasan apartemen di mana dia tinggal. Ada yang memungut sampah berdasarkan kolektif. Tapi ada rules-nya, clear gitu. Jadi di kampung ini Anda bayar sampah itu berapa euro ya per orang atau per kilogram gitu per bulan atau per tahun. Nah uangnya dipakai apa ya? Itu untuk infrastruktur mengambil sampah. Nah di Jerman itu anggarannya average itu sekitar 30 euro per orang per tahun average. Jadi di atas standarnya UN. Karena memang mungkin biayanya bayar orang angkut sampah itu mahal. Tapi overall dunia itu $15 per orang per tahun. Nah, kalau misalnya di kabupaten tertentu begitu. Contoh nih yang paling mudah Pak. Waktu itu saya ditugaskan oleh Pak Menko dengan teman-teman untuk mencek Labuan Bajo. Ini cerita tahun 2016. Labuan Bajo dan kawasannya akan dijadikan salah satu daerah wisata yang bagus gitu ya. Kita ke sana sampahnya di mana-mana. Our first question adalah bukan menyalahkan orang yang buang sampah, Pak. Kita tanya sama Bupati, Pak anggarannya berapa Pak untuk sampah? Maksudnya gimana katanya? Okay. Dan I go to saya sebenarnya my next question, Kang Heri. Bapak punya biro sampah? Nggak punya, Pak. Jadi bayangkan ya kabupaten tidak punya divisi nangani sampah. Lah ya piye gitu. Nah, sekarang sudah kita berikan diskusi aja. Nah sekarang sudah ada gitu dan kita ajarin
segini loh yang dibutuhkan gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk tong sampah, ngangkut ini, mengelola, gitu. Jadi sampah is a very complex issue, Pak. Oh, sangat ya. Ya. It's not discipline. It's nothing to do with discipline, Pak. It's about financing. Financing. Ya, ya. It's about Saya financing. senang dengar Pak Ugrosono, saya senang Pak. Jadi bukan hanya masyarakat yang perlu diajarkan tidak buang sampah, the managers pun masih perlu diajarkan Pak about financing. Ya, financing nih Pak. Ya. Very good. Pak Eri masih ada pertanyaan Pak Eri? Cukup. Luar biasa. Ini luar biasa. I learned something today. Terima kasih Pak. I learned something. Kalau diterusin bisa 6 jam ini. Nah, bisa berminggu-minggu kita ngobrol begini, Pak. Iya. Saya masih satu lagi, Pak. Satu lagi bahwa istilahnya kita sendiri, saya punya kesan kita sendiri masih belum ngerti our strength and our weakness, Pak. Sehingga jadi kita punya plan ke depan seringkali nggak nyambung sama our strength and our weakness gitu, Pak. I don't know. Itu bagaimana menurut Pak Ugrosono, bagaimana itu, Pak? Ya, Is that the case atau? Bisa juga Pak, karena mungkin itulah sebabnya mengapa kita selalu menampilkan diri kita sebagai negara berbudaya tinggi dan berwisata begitu, karena kita strength di situ kan. Kita punya kekuatan yang luar biasa di bidang toleransi beragama, kita punya kekuatan luar biasa dalam kalau orang Jawa bilang menguri-uri itu ya, budaya lama kita. Kayak budaya Bali itu kan sudah ada dari zaman Majapahit kan, itu kan continuations dari zaman Majapahit, dan ada clash di Jawa, kemudian mereka pindah ke Bali. So itu is a very long history gitu. Kemudian juga sejarah-sejarah kita, ya, lagu kita, kemampuan kita, it is so deep in our culture sehingga kadang-kadang itu menjadi suatu strength kita yang luar biasa dan kita lupa hanya itu yang dipamerkan gitu. Our other strength yang tidak kalah luar biasanya gitu. Contoh nih Pak Eri, kita tuh nggak sadar ya. Kalau saya menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, saya nggak mau pusing. Saya sederhananya begini aja. Indonesia memiliki GDP tahun 70-an itu sekitar 75 billion US dollar. Oke. Lalu tahun 97 sebelum krisis GDP kita 200 billion dollar, 250 billion dollar. Lalu kita ada krisis ya politik, krisis ekonomi, krisis keuangan yang besar, banyak orang yang meninggal, kondisi Indonesia kacau balau. GDP kita adalah kembali ke angka 80 billion dollar. Jadi bayangkan, tahun 70 itu GDP Indonesia adalah 70-an billion dollar, tahun 97 mencapai 250 billion dollar, tahun 2000 itu kembali yang sama tahun 70-an, yaitu 75-80 billion dollar. Today, our GDP is 1.2 trillion US dollar. So you want to tell us we are lazy and stupid? I don't think so. Pasti enggak ya. The next question adalah Pak yang nggak bisa dijawab. How, Ambassador? I don't know. How can you do it? Katanya. How can you develop yourself dari just $70 billion in 2000? In just 20 years, you become 1.2 trillion US dollar. How? Wah, itu sudah mengarang bebas kemudian, Pak. Jawabannya itu. Nah, ini juga, ya, Kang Eri, ini menurut saya harus ada ilmuwan di Indonesia yang mencoba menjawab why we are successful without knowing it. Without knowing it. I like that, Pak. Without knowing it. Angkanya kan jelas, Pak. Angkanya kan nggak bohong.
Ya, Kita dari 70 billion US jadi 1,2 triliun in just 20 years. Negara mana di dunia ini yang bisa lead like that? I don't know. I'm not a scientist of human behavior, but someone needs to do it. ya. Tapi itu pun mungkin rakyat kita juga nggak tahu cerita ini barangkali, Ya, Pak. ya itulah Pak. We are successful without knowing it, Pak. Without knowing it. Society Banyak without knowing. pertanyaan tuh Pak Richard. Kenapa Pak Eri? Pak Ismo dulu atau? Ya. Pak Ugroseno, I learned a lot. Terima kasih banyak. Tapi Sama-sama. dengan saya sangat mengharap ini kita belum ambil pertanyaan publik dulu ya Pak ya. Apakah Bapak masih punya waktu atau bagaimana Pak? Sangat berharap. Saya harus jalan Pak jam 9 tuh. Oh, oke. Ya. Kalau gitu pertanyaan dulu aja buat Pak Arif. Ya, boleh. Mohon maaf Pak Ismo. Ya gitu. Masih ada pertanyaan buat Pak Ugroseno dulu Pak Eri. Ada nih di chat box. Yang pertama, bagaimana langkah eksistensi Kedutaan Besar Indonesia untuk Jerman dalam aktualisasi program Indonesia Emas 2045 mengenai promotor budaya etnis Indonesia sebagai sebuah kultur kekayaan tak berwujud. Pertama. Kedua, bagaimana jalinan kerjasama mengenai industri farmasi dan kesehatan di mana Jerman unggul dalam bidang tersebut dalam upaya menuju Indonesia berdikari dalam pengelolaan sumber daya alam rempah dan tanaman herbal. Silakan Pak Arif. Oke. Kalau yang kedua kan teknis ya, kita udah kerjasama sih dengan industri farmasi di sini. Kita deketi BioNTech misalnya untuk teknologi baru mRNA. Kemudian ada beberapa industri farmasi Jerman juga yang tertarik dengan herbal. Karena Jerman adalah satu negara barat yang juga percaya dengan kekuatan herbal. Ya. Dan kemarin itu industri, you won't believe it, Kang Eri, Pak Richard, industri jahe di Jerman menggila. Oh ya? Ya, karena jahe itu memang dipercaya oleh orang Jerman sebagai salah satu upaya suatu punya kekuatan untuk ketahanan tubuh yang tinggi. Jadi, maksudnya mereka import atau cultivate Pak? Tanam sendiri Pak. Jahe Jerman itu gede-gede. Bukan ya. Okay. Jahe biasa, jahe merah ya. Mereka develop sendiri jahenya. In-house, jadi kayak dalam rumah kaca ya. Rumah plastik. Yeah. Untuk shot, ingwer shot, untuk kalau capek, untuk supaya tahan, itu tinggi sekali. Jadi kita juga ada kerjasama di situ. Jadi is moving gitu ya. Terus kalau pertanyaan yang pertama sih, kalau dari sisi teknis kebudayaan, kita kan ada Rumah Budaya Indonesia, kita putar film tiap bulan, kita bikin workshop batik, workshop angklung, ada orang Jerman yang menggamel di kita. Kalau itu reguler sih Pak. Itu udah lama reguler, dan kita punya guru-guru bahasa Indonesia, ada sekitar 50 guru bahasa Indonesia di seluruh Jerman gitu. Jadi saya juga keliling kemana-mana ke sekolah-sekolahnya gitu, dan saya gunakan network budaya kita ini untuk juga menunjukkan bahwa tadi itu singkat kata nih Pak ya, kalimat pendeknya sih, we are nice but we are so smart. Yes. Itu aja kira-kira. We are nice man, but we are also smart, okay? We are smart sometimes gitu. Jadi itu perlu Pak. Nice talk Pak. Okay. So, without knowing it and so smart gitu. Ada 3 lagi nih Pak Richard. Ya. Singkat-singkat aja deh ya. 1 mengenai sistem instalasi pembuangan limbah rumah tangga sebagai upaya percontohan untuk keberlangsungan Go Green. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini menarik dari Tania Arsela. Bertanya bagaimana di suatu wilayah biasanya terjadi proses pertukaran budaya dan termasuk pertukaran budaya atau masuknya budaya internasional ke wilayah kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kekhasan budaya kita tanpa menolak budaya asing. Yang ketiga, siapa ini? Franzen Stephen Robi Saragi. Bertanya kepada Pak Arif, apa sajakah yang membuat budaya Indonesia bersifat elusif untuk dipahami oleh negara di Jerman atau negara-negara barat lainnya ya secara umum? Bagaimana langkah yang efektif, efisien
untuk memperkuat budaya Indonesia pada dunia secara individual. Begitu Pak Dubes. Ya itu kembali pada my main argument gitu, budaya kita yang maksudnya yang mana gitu kan. Kalau budaya seni, budaya tari, budaya keramahan kita, yang kita pahami lah sebagai culture ya, bahasa, itu apresiasinya tinggi sekali Pak. Ya kan. Kalau kita bikin acara workshop batik, waduh, oversubscribe. Oke. Ya kalau kita bicara mengenai ayo latihan gamelan, wow oversubscribe sampai capek kita, nggak ada tempatnya gitu, ya kan. Kita punya 3 set gamelan Pak, itu laku tuh, orang sekolah. Kemudian workshop angklung, wah berduyun-duyun gitu. Yang itu kita very strong. We don't have to worry about it kalau menurut saya. Oke. Itu kita lakukan aja as it is now, ditambah gitu kan. Mungkin ada budaya tak benda misalnya. Kang Eri, saya diundang membuka di Jerman Selatan di kota Zollingen. You won't believe it Pak, pameran 3.000 pieces keris. Oh, bukan main. 3.000 Pak, itu saya kasih pidato sampai mau nangis. Bukan main. Iya, luar biasa. Tapi kemudian saya mikir, ini kesempatan kan. Ini kan Jerman ini kan senangnya teknologi gitu kan. Jadi saya kerisnya itu ya saya ulas budaya, tapi saya lebih mengulas pada the Indonesians have knowledge of material technology longer than you guys. Ya, betul. You're right, ya, betul. Ya kan begitu, Pak. Ini kan penguasaan teknologi material gitu. Betul. Bahwa dapat teknologinya pakai tapa itu soal lain lah ya. Soal lain. Ya kan? These guys know how to make material steel longer than Europeans, saya bilang. This is longer than European civilization. Bangga gitu, Pak. Jadi saya paketkanlah dengan kemampuan bangsa kita untuk memahami material, mengelola material, bagaimana suhu. Ya agak ngarang dingin nggak apa kan ya. Jadi bagaimana suhu yang panas, mengolah keris gitu. Malah kagum-kagum tuh mereka, wah bangsa kamu hebat ya gitu, mengerti material. Itu baru paham orang Jermannya Pak. Kalau hanya ceritain mengenai desain ya semuanya sudah bisa. Ya. Nah dari sisi internasional Pak Dubes, bagaimana caranya supaya orang Indonesia sendiri tetap mencintai kebudayaannya? Ini kan kebudayaan Indonesia dicintai orang asing. Ya. Kalau orang Indonesia mah boleh ninggalin. Orang Indonesia tinggal di Indonesia kali ya. Iya. To make it clear ya Pak. Iya. Benar. Karena ini terus terang nih Pak, saya punya teman-teman nih, teman main saya, teman kuliah, alumni gitu. Mereka tuh anak-anaknya cilik-cilik itu sekolah di internasional di Jakarta. Iya. Bangga anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, saya bingung Pak. Nah anak-anak saya itu 2 itu Faiz sama Nabila itu saya waktu kita di luar negeri kalau pas di rumah saya bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Saya nggak mau bahasa Inggris di rumah, bahasa Inggris di sekolah. Gitu. Dan saya paksa anak-anak kuliah di Indonesia dan saya paksa tidak di Jakarta, jangan metropolitan kalian. Paksa sekolah di kampung di UGM, jadi dia ngerti hidup di daerah susah, ya ngerti Indonesia itu kayak apa gitu Pak. Jadi ya itu effort individual sih sebenarnya Pak ya. Tapi kalau orang Indonesia di luar negeri, mereka cinta Indonesia Pak. Ya itulah. Jangan diragukan lagi lah gitu ya. Antusiasmenya tinggi sekali gitu. Jadi kalau yang jadi problem kan jangan di Indonesia tuh. Iya, betul. Ya kan, yang bergaya kayak orang Eropa yang di Jakarta, kan ya di Eropa. Benar. Terima kasih banyak sekali kita belajar hari ini, Pak Groseno. Any closing statement Pak to conclude? Ya itu aja Pak. Saya sebenarnya yang saya ingin tahu itu satu Pak. Mengapa kita itu menjadi bangsa yang resilience? Mengapa Indonesia itu tidak pecah di tahun 2002? Mengapa Eropa Timur mengalami balkanisasi, kita tidak mengalami balkanisasi?
Mengapa negara lain itu fail gitu, kita enggak gitu. Mengapa kita bisa naik dari 70 billion menjadi 1,2 triliun dalam waktu 20 tahun? Mengapa gitu? Itu perlu Pak dikaji, dilihat, sehingga kita tuh jangan nanti ada pengamat-pengamat, wah itu Sri Lanka fail, kita juga fail ya, jangan gitu dong. You have to look at the numbers saja udah deh. Look at the data, look at the numbers gitu, sehingga kalau berpikir, berkomentar itu menimbulkan rasa bangga nasional yang tinggi gitu. Nah, itu perlu. Feeling proud of your own country itu very important gitu. Bukan being sombong, tapi itu Pak. Sehingga kita pas keluar di dunia itu kita bisa menyampaikan bahwa kita ini juga bangsa yang not only nice, we also smart gitu. Very good. Terima kasih Pak Ugroseno. Terima kasih Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Pak Ugroseno.